Berjumpa lagi dengan saya Febri Cipta Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang audit. Berikut penjelasannya, kita mulai. Untuk pada tahap pertama atau penilaian resiko ini terdiri dari kita harus dapat memahami entitas dan lingkungan usaha. Di sini kita dapat mengetahui terlebih dahulu lingkungan usaha yang akan kita audit, misalnya dari pemegang saham, pihak relasi, sumber pendanaan, entitas, sistem operasi, dan struktur organisasi. Oke, kita dapat melihat poin itu pada catatan atas laporan keuangan di bagian umum ini. Jadi di sini terdiri dari nama perusahaan, kapan perusahaan itu didirikan berdasarkan akte notaris, akte pendirian, dan berita dan info-info lainnya ada di sini nih, teman-teman. Sampai komisaris utama sampai dengan yang independen juga sudah ada di sini. Nah, pada tahap ini semua dapat kita samarikan di sini untuk pada tahapan yang pertama ini. Nah, terus untuk selanjutnya kita dapat melakukan prosedur analitis awal yang terdiri dari horizontal, vertikal, dan ratio. Vertikal yaitu membandingkan antara akun pos dan biasanya digunakan untuk hubungan antar pos dalam periode yang sama dan periode yang berbeda. Dalam hal periode yang berbeda dalam satu akun neraca, misalnya piutang lainnya pada tahun 2019, kita dapat lihat di poin ini teman-teman nih, pada pihak 3 nih. Nah, pada pihak ketiga ini di tahun 2019 dia ada piutang sebesar 165.057.058 rupiah. Nah, pada tahun 2010-nya dia meningkat menjadi 994.208.376 rupiah. Nah, untuk analisa selanjutnya yaitu analisa horizontal, yaitu membandingkan beberapa pos pada periode pos laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara sederhana, perbandingan antar pos atau perkiraan antara jenis laporan keuangan atau laporan antar pos periode yang sama. Misalnya saldo kas di neraca sama dengan saldo kas di laporan arus kas. Dapat kita bandingkan ini di yang nomor ini, arus kas ini kita dapat bandingkan di bagian ini dengan halaman ke-6 atau di bagian arus kas. Oke, ini teman-teman nih, arus kasnya dapat kita bandingkan di sini. Nah, untuk selanjutnya materialitas awal. Dalam materialitas awal ini terdapat overall materiality yang dapat merupakan batasan kesalahan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini apakah meliputi atau memiliki resiko tinggi atau rendah. Misal kita hitung pakai ini Excel ya teman-teman ya. Nah, pada ini overall materiality pada aset sama dengan 0,5% dikurangi 2%. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita dapat menghitung nilai atau materialitas awal, di mana nilai material awal ini terdapat overall materiality yang merupakan batasan kesalahan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini dapat memiliki resiko tinggi atau rendah. Nah, di sini saya akan mengambil contoh untuk yang memiliki resiko rendah, yaitu tentang aset. Nah, di sini tentang aset ini untuk memiliki resiko tinggi dan rendah itu di sini saya akan memberikan overall materiality pada aset itu 0,5% sampai 2%.
Oke, untuk ini kita kembalikan lagi ke laporan keuangan. Nah, di sini total asetnya di tahun 2010, total aset di tahun 2010 ini ada 105.573.924 rupiah. Nah, karena memiliki resiko yang rendah, di sini dapat dikalikan 0,5% dikali 150 miliar dikalikan dengan 0,5%, yaitu 527.865.785 rupiah. Nah, ini akan berkesinambungan ke performa materiality, yaitu karena memiliki resiko yang rendah juga. Saya di sini akan mengambil resiko yang rendah ya teman-teman ya. Performa material itu antara 50% sampai 80%. Untuk perhitungannya itu 70% kali 527.865 rupiah 1.785 rupiah, yaitu mendapat hasil 369.506.052 rupiah. Nah, akan berkesinambungan juga dengan assertion materiality sebesar 3% sampai 5%, atau untuk rumusnya perhitungannya 4% kali 300 dari sini 369.506.052 rupiah, kita mendapatkan hasil 14.780.242 rupiah. Itu. Nah, kembali lagi ke laporan keuangan nih. Kita akan menghitung pada tahapan kedua, di mana tahapan kedua ini tentang respon atas risiko. Dalam tahap ini, auditor menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian. Pada tahap ini diatur oleh risiko bawaan pada pengendalian tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi atau setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Nah, setelah itu melakukan pengujian pengendalian. Nah, pada pengujian pengendalian pada level laporan keuangan, kita harus memeriksa apakah neraca ataupun laba rugi pada suatu perusahaan yang kita audit sudah benar. Level asersi, apabila kita mengaudit aset tetap dalam hal existing, maka auditor dalam hal ini melakukan inspeksi dan observasi di lapangan, yaitu dengan cara cek fisik dokumen mengenai aset-aset tersebut apakah benar atau tidak. Nah, pengujian saldo dan transaksi. Setelah melakukan pengujian pengendalian, langkah selanjutnya itu pengujian saldo. Misalnya transaksi piutang pada neraca piutang, di sini ada piutang dari perusahaan mana saja dan apakah sesuai atau tidak jumlahnya dengan yang tercantum pada neraca. Oke, kita dapat lihat di piutang usaha. Kita dapat cari di piutang usaha. Piutang usaha. Usaha. Typo. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini tercantum piutang-piutang pada tahun 2010, 2009 kepada siapa saja, dan totalnya juga ada, yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo juga ada di sini teman-teman. Nah, di bagian piutang usaha ini kita dapat melihat
laporan piutang kemana saja. Nah, untuk pengujian transaksi yaitu memastikan transaksi piutang yang diterima apakah sudah benar atau cross check transaksi tersebut antara dengan data dengan laporan ini. Nah, dan apakah sudah masuk dalam arus kas. Nah, jadi laporan ini dicek dengan fisiknya, dicek dengan jurnalnya. Untuk pada tahap ketiga yaitu tentang tahap pelaporan, setelah melakukan penilaian resiko, manajemen resiko, dan tahap yang terakhir adalah pelaporan. Nah, pada tahap ini auditor merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atau kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Nah, setelah itu pada tahap ini auditor menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit itu cukup tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Untuk selanjutnya, auditor memberikan opini yang jelas melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar pendapat tersebut. Dalam hal ini ada 4 jenis opini audit. Nah, untuk yang pertama itu ada opini audit wajar tanpa pengecualian. Nah, dalam hal ini laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip keuangan akuntansi yang berlaku. Untuk yang kedua, opini audit wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum. Maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapat atau hanya pada pendapatan. Oke, untuk tahap opini ketiga yaitu opini audit tidak memberikan pendapat. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan. Untuk yang terakhir, opini audit tidak wajar. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku dan memuat salah saji material. Oke, terima kasih teman-teman untuk presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kritik dan saran bisa ditulis di bawah kolom komentar. Dan selamat pagi, tetap semangat.